Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Video ini adalah kelanjutan daripada video sebelumnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Pada bab ini terdapat dua nadhom. Namun penjelasannya agak panjang. Kita membahas tentang dalalah, petunjuk. Di situ ada dua nadhom. Sebelum kita jelaskan, mari kita maknani terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ud dalalati utawi kiku piro-piro napa werna-wernane dalalah al-wad'iyati kang bangsa wad'. Kang bangsa napa wad'. Sampeyan perhatikan nggih, sampeyan catat karena maknanya agak panjang di sini. Dalalatul lafzi utawi oleh nuduhakene lafat alama ing atase makna wafaqah kang nyocoki apa ma hu ing lafat iku yad'una padha ngarani sapa alimantek ha ing dalalatul lafzi dalalatul mutabaqati ing aran dalalah mutabaqah. Kemudian wajuz'ihi tadammunan fahuwa iltizamun in bi aqlinil tuzim. Niki sondok dawa, sampean tulis sing lengkap maknane ben iso maknani. Wajuz'ihi ai dalalatul lafzi ala juz'i. Bentuk asline ngono, sampean tulis nggih. Ai dalalatul lafzi ala juz'ihi. Ai dalalatul lafzi tegese utawi oleh nuduhakene lafat ala juz'ihi ing atase bagian-bagiyane napa lafat. Tadammunan nggih, tadammunan ing aran dalalah tadammun. Ing aran napa dalalah tadammun. Asline kan dalalatul lafzi ala juz'ihi yad'unahu atau yad'unaha tadammunan. Jadi asline niku kalimate dalalatul lafzi ala juz'ihi yad'unaha tadammunan. Jadi nadhom yang seperti itu sangat sangat simpel, namun maknanya cukup panjang. Jadi wajuz'ihi ai dalalatul lafzi ala juz'ihi tadammunan ai yad'unaha tadammunan. Ing aran apa dalalah tadammun. Kemudian sekarang wama nggih, wama ai dalalatul lafzi alamah. Wama ai dalalatul lafzi alamah. Wa dalalatul lafzi lan oleh nuduhakene lafat alama ing atase barang lazima kang tetep apa mah. Fahuwa mongko utawi mah iku iltizamun aran dalalah
iltizam. In niltuzim, lamuno ditetepake apa mah biaklin kelawan akal. Pada bab ini menjelaskan tentang dalalah atau dilalah, apa? Indikasi atau petunjuk. Dalalah atau bisa juga disebut dilalah merupakan bentuk masdar dari kata dasar dalla yadullu dalalah, yang artinya apa? Dal, yaitu ilmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Kamu memahami kalau di situ tidak boleh parkir dari mana? Dari ada plang tulisan P, ada garis miring, dilarang parkir. Kamu memahami bahwasannya di situ dilarang parkir dari apa? Dari petunjuk yang ada di situ. Makanya itu dinamakan apa? Dalalah. Ilmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam dalalah ada dua istilah yang patut kalian ketahui. Yang pertama yaitu dal, yang kedua madlul. Dal itu petunjuk. Petunjuk seperti dilarang parkir ada tandanya, itu dal. Madlulnya apa? Berarti tidak boleh parkir. Contoh ada lampu merah, hijau. Di situ petunjuknya lampunya hijau. Madlulnya apa? Tidak boleh berhenti, harus jalan. Kemudian kamu memahami di situ ada lampu tadi merah. Kamu memahami petunjuknya yaitu lampu merah. Madlulnya apa? Madlulnya yaitu dilarang terus, alias harus berhenti. Nah, itu madlul. Jadi dalam dalalah ada dua istilah yang harus diketahui, yaitu dal sama madlul. Dal itu petunjuk, madlul yang ditunjuk, yang dijelaskan, atau yang diberi dalil. Itu mengenai komponen dalalah yang harus diketahui. Jadi ilmunya di sini, okay? Jadi kamu memahami sesuatu, petunjuk, okay? Petunjuk memahami sesuatu itu harus bisa menentukan mana dal, mana madlulnya. Sudah, itu ya. Kemudian dalam dalalah di sini, dalam nadom ini, meskipun di sini itu judulnya Anwa'ud Dalalati Al-Wad'iyah, berarti fokus pembahasannya Al-Wad'iyah. Namun ketika menguraikan bab ini tidak lepas dari komponen atau penjelasan yang komplit mengenai dalalah. Mengenai apa? Dalalah. Mulai apa tadi dalalah? Dalam dalalah ada istilah dal sama madlul, apa itu? Kan gitu ya. Kemudian macam-macam dalalah itu disebutkan semua dalam bab ini, meskipun nadhomnya cuma ada dua. Dalalah, indikator atau petunjuk, itu ada dua. Ada dua bentuk. Yang pertama dalalah lafdhiyah. Yang kedua dalalah ghairu lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah yaitu dalalah atau petunjuk atau indikator yang berupa kata-kata atau lafadz. Itu dalalah lafdhiyah. Nggih, dalalah apa? Lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah itu ada tiga, yaitu dalalah lafdhiyah apa? Tobi'iyah, ada dalalah lafdhiyah akliyah, ada dalalah lafdhiyah wad'iyah. Apa itu dalalah lafdhiyah tobi'iyah? Yaitu petunjuk indikator
kata baik itu secara ucapan maupun tulisan yang bersifat alamiah, natural, tabii. Contoh, jadi dalalah dia itu baik dia berupa kata-kata atau lafadz, baik dia tertulis maupun bentuk suara. Contoh, ketika kamu lihat ada orang meneteskan air mata sedang menangis, berarti itu menunjukkan apa? Petunjuknya kan ada orang nangis meneteskan air, tunjuknya apa yang ditunjuk apa yang yaitu nopo kesedihan. Kesedihan itu tabiiyah, natural, alami. Nah, itu contohnya ya. Contohnya apa? Dalalah lafdhiyah nopo tabiiyah. Contoh sampean ketika loro kan aduh ketika sampean mendengarkan ada orang mengatakan aduh merintih sakit, berarti indikasinya apa? Madlulnya yaitu melihat atau orang itu sedang nopo kesakitan. Itu namanya tabiiyah. Yang kedua ada istilah dalalah lafdhiyah akliyah. Akliyah berarti kudu mikir. Di situ dikatakan dalalah petunjuk baik itu kata atau lafadz, baik itu terucap atau tulisan yang berbentuk analisis logis. Analisis nopo? Logis. Artinya butuh perantara analisa akal. Jadi butuh diakal dhisik. Maksudnya butuh dipikirkan dhisik. Contohnya nggih, contohnya bengi-bengi nopo? Atau ketika hujan terus moro-moro ada tes netes dari atas, tes berarti ada petunjuk bahwasannya itu bocor. Ada nopo? Kebocoran. Sampeyan umpamane bengi-bengi atau siang-siang atau sedang di jalan, tiba-tiba ada suara sirine mobil ambulan bawanter, wiu kan itu. Pasti sampean butuh penalaran. Iki ada apa? Petunjuknya bunyi alarm mobil ambulan dengan kecepatan tinggi. Itu petunjuk dalnya. Terus madlulnya menunjukkan apa? Pasti butuh mikir, iki sakit wis parah, opo wong is mati, opo piye? Kan butuh dinalar. Itu namanya dalalah lafdhiyah akliyah. Dalalah lafdhiyah apa? Akliyah. Kemudian ada dalalah lafdhiyah wad'iyah, yaitu dalalah atau indikasi kata yang dengan sengaja manusia bersepakat untuk dijadikan suatu isyarah atau tanda. Berarti wad'iyah itu kesepakatan masyarakat atau sudah disepakati. Itu dalalah wad'iyah. Dalalah apa? Wad'iyah. Ketika ada orang ngomong harimau, pasti ada gambaran itu hewan buas petunjuknya. Ada harimau. Berarti menunjukkan madlulnya apa? Kita disuruh untuk mengamankan diri, mencari keamanan karena ada hewan buas dan sebagainya. Itu wad'iyah. Disepakati bahwasanya semua orang sepakat kalau harimau adalah hewan apa? Buas. Itu dalalah lafdhiyah wad'iyah. Kemudian dalalah wad'iyah itu terbagi menjadi 3, yaitu mutabaqah seperti yang kita bahas di sini di nazam pertama, dalalatul mutabaqah. Dalalah mutabaqah itu dalalah pembagiannya dalalah wad'iyah nomor 1, yaitu mutabaqah. Kan tadi wad'iyah itu disepakati. Jadi dalalah wad'iyah, lafdhiyah wad'iyah itu ada 3. 1 mutabaqah, yang kedua tadammuniyah, yang ketiga iltizamiyah.
Mutabaqah dalalah lafdhiyah wad'iyah mutabaqah yaitu nopo indikator petunjuk dalalah ya yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni cocok, adanya kecocokan mutabaqat suitable, cocok dengan kenyataannya. Cocok dengan apa? Kenyataannya. Itu dalalah mutabaqah. Kan itu. Contoh mobil. Mobil. Mobil itu sama lihat ada mobil. Itu petunjuk dalil nggih. Berarti mobil itu ketika kamu melihat mobil, maka kamu pasti akan mulai memahami bahwasanya yang namanya mobil itu ya lengkap. Ada bannya, ada kacanya, ada setirnya, ada mesinnya dan sebagainya kan. Itu mutabaqah. Itu mutabaqah. Sedangkan tadammun itu sebagian. Itu napa? Sebagian. Sebagian itu sesuai dengan realitas, yang sebagian tidak sesuai dengan apa? Realitas. Contoh, ketika sampean punya sepeda motor, akine soak. Ketika akine soak, biasanya sampean go ning bengkel. Lapo sampean biasanya muni? Nyervis no. Nah, ketika kamu mengantarkan mobil di tukang servis, kemudian kamu bilang menservis motor, itu kan harusnya diservis mulai depan sampai belakang, atas bawah, dibongkar total kuwabe, kan gitu ya. Namun ternyata ucapanmu nyervis motor, ini kan biasanya takoi, apa nih masih diservis? Akine. Jadi kamu menghukumi secara menyeluruh servis motor. Berarti servis motor kan semua komponen motor harus diservis. Padahal yang sampean maksud itu adalah aki. Jadi tadomun, sebagian diservis, sebagian tidak. Itu namanya tadomun. Ada sebagian yang diservis, ada sebagian yang tidak. Makanya dikatakan tadomun tadi indikator sebagian arti kata belum sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Cek ngomong servis motor berarti kan kudune iku kalau diservis kabeh. Ternyata kenyataane boten kabeh, tapi mung akine. Itu namanya dalalah lafdhiyah wad'iyah tadomun. Kemudian yang ketiga yaitu dalalah wad'iyah, yang ketiga yaitu dalalah lafdhiyah wad'iyah iltizamiyah. Apa dalalah lafdhiyah wad'iyah iltizamiyah? Yaitu indikator atau petunjuk arti kata yang menjadi keharusan ada pada kata tersebut, iltizamiyah, tetapi tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Realitas sebenarnya. Contoh, sambal itu pedas. Sambal itu pedas. Sampean pernah nggak mikir sambal itu komponen opo? Enek tomat dan sebagainya. Apa ya tomat itu manis? Apa tomat itu pedas? Kan enggak toh? Artinya pedas itu bukanlah sifat yang melekat pada tomat. Tapi sambal itu mesti pedes Tapi bukan berarti pedes itu sambal. Kan pedes itu lah lombok sih. Duduk sambal. Tapi sebuah keharusan yang namanya sambal itu mesti pedas. Kata pedas itu selalu menempel erat dengan sambal, meskipun kata pedas itu bukan makna sebenarnya. Aku takon, sambal itu maknanya apa sih? Apa sambal itu? Yaitu sesuatu apa? Nopo? Bahan-bahan yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian dari dicampurkan menjadi satu itu nopo? Menjadikan komponen-komponen itu menjadi pedas, maka disebut sambal. Makanya sambal itu pedas, bukan berarti pedas itu makna daripada nopo sambal, karena kenyataannya ada sambal itu
manis. Itu namanya iltizamiyah. Sesuatu yang lain yang melekat di dalamnya tapi bukanlah makna aslinya, atau nopo dikatakan nopo sesuatu yang ada di luar konteksnya, di luar kandungan makna yang telah ditetapkan pada kata itu. Artinya maknanya di luar dari makna aslinya, itu iltizamiyah. Kemudian yang terakhir di situ dikatakan dalalah yang kedua, yaitu dalalah ghairu lafdiyah. Tadi dalalah lafdiyah, sekarang dalalah ghairu lafdiyah. Dalalah ghairu lafdiyah itu indikator atau petunjuk bagi sesuatu perkara yang tidak berupa kata-kata atau suara. Tidak berupa kata-kata atau suara. Petunjuk yang bukan berupa kata dan bukan berupa suara. Itu dalalah ghairu lafdiyah. Bisa berbentuk isyarah. Bisa berbentuk apa? Isyarah. Dalalah ghairu lafdiyah itu ada 3, yaitu sama. Ada wad'iyah, ada akliyah, okay. Ada nopo? Ada wad'iyah, ada akliyah, ada tabi'iyah. Yang tabi'iyah yaitu menunjukkan melalui perantara adat kebiasaan atau netral ya, perantara natural. Contoh, sampean lihat ketemu arek wedok moro-moro pipining abang. Memerahnya wajah si cantik itu menunjukkan apa? Rasa malu. Malu. Atau sampean nemui dulure sampean atau sapa wajah moro-moro pucet-cet. Nah, ketika pucet-cet itu menunjukkan apa? Petunjuknya adalah wajah pucat, berarti yang ditunjuk apa? Yaitu dia sedang nopo sakit. Nah, jadi natural, pembawaan natural. Kemudian yang kedua yaitu akliyah. Kalau akliyah berarti kan kudu diakal dhisik, dipikirkan terlebih dahulu. Contohnya perubahan alam semesta ini. Enek awan, enek sore, enek bengi, enek dan sebagainya. Terus berputar, berarti menunjukkan apa? Di alam ini tidak nopo kekal. Selalu berubah-ubah. Contohnya sama juga melihat orang lungguh, ngadeg, dobrok dan sebagainya. Berarti apa? Orang itu tidak kekal berdiri, bisa berubah. Itu akliyah. Kemudian ada wad'iyah. Wad'iyah yaitu kesepakatan, kesepakatan ya. Kesepakatan yang disepakati. Contoh ketika di dalam kaidah fikih kan ada ya, ketika seorang perawan itu ditawari nikah, kalau dia diam maka menunjukkan iya. As-sukutu yadullu ala na'am. Diamnya seorang perawan menunjukkan bahwasanya dia setuju. Jadi diamnya itu, orang kalau ada perawan ditawari nikah terus kemudian gelem gak awakmu tak jodohno iku, terus anak perempuan itu diem, berarti itu menunjukkan nopo? Diterima atau menerima. Diamnya itu disepakati banyak orang bahwasanya diamnya itu menunjukkan apa? Iya. Makanya kemudian ada kaidah as-sukutu yadullu ala na'am. Itu namanya dalalah ghairu lafdiyah namun wad'iyah, disepakati. Dia tidak berbentuk ucapan, tidak berbentuk kata-kata, tidak berbentuk suara. Paham nggih berarti ya? Paham nggih? Pun itu saja untuk kali ini. Silahkan dipelajari lagi, cari referensi sebanyak mungkin agar supaya kalian lebih cepat proses pahamnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kalian semua. Amin ya robbal alamin. Insyaallah besok kita akan lanjutkan
pada bab berikutnya, yaitu faslun fi mabakhisil al-fadhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.